Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ilal akhiri al-ayat. Sahabat Salman yang berbahagia, pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa manjatkan syukur kepada Allah SWT. Karena hingga pada saat ini kita masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah SWT. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, dari bisa bernapas, melihat, merasakan, dan berbagai kenikmatan yang lain, maka tidak mungkin kita akan bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan juga terlimpahkan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhir zaman. Sahabat Salman yang berbahagia, marilah kita coba mengamati apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita bandingkan antara negara-negara yang mayoritas muslim dengan negara-negara yang non-muslim saat ini, maka secara ilmu pengetahuan negara-negara yang muslim berada di bawah negara-negara yang non-muslim. Anggaplah Jepang, Belanda, Prancis, Amerika. Mereka berada di atas rata-rata negara-negara muslim. Pertanyaannya adalah, apakah agama kita menghalangi kepada kita untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi? Coba mari kita amati, renungkan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah SWT. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Maka ketika diminta untuk membaca, Nabi berkata, saya tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Dan Jibril mengulang juga 3 kali untuk meminta Nabi kita Muhammad membaca Iqra. Dan membaca adalah pintu dari seluruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tanpa membaca tidak mungkin ilmu itu akan datang. Yang kedua, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah salah satunya mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menggunakan pikiran kita, membandingkan apakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dan pertanyaan itu tidak perlu kita jawab. Mengapa? Karena itu bukan sebuah pertanyaan, tetapi sebuah penegasan dari Allah bahwa orang yang berilmu pasti memiliki perbedaan dengan orang yang tidak berilmu. Dan di ayat-ayat yang lain Allah senantiasa mengingatkan kita untuk selalu menggunakan akal pikiran kita agar kita menjadi orang yang ulil albab. Ada sebuah peristiwa yang sangat fenomenal menurut saya, yaitu ketika terjadi perang Badar. Perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, di mana kaum muslimin hanya sekitar 300 orang, sementara kaum Quraisy 1000 orang. Tetapi saat itu kaum muslimin menang gilang gemilang.
dan terdapat beberapa orang tawanan kaum Quraisy. Apa yang spesial dari peristiwa ini? Orang-orang tawanan ini tidak ada yang disakiti oleh Rasulullah. Rasulullah melarang orang yang sudah lemah, orang yang sudah tidak punya kekuatan untuk dibunuh. Mereka diobati, kemudian diberikan pilihan. Mereka mau bebas atau mereka tetap mau jadi tawanan. Dan yang spesial adalah ada orang-orang yang bebas dengan syarat yang istimewa. Apa syaratnya? Mereka mau mengajarkan membaca dan menulis 10 orang anak kaum muslimin. Betapa visionernya Nabi kita, betapa pikiran jangka panjangnya Nabi kita. Karena apa? Menukar tawanan dengan mengajarkan membaca dan menulis untuk anak-anak kaum muslimin. Kalau kita melihat beberapa ayat dan peristiwa tersebut, maka seharusnya agama kita sama sekali tidak menghalangi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi mengapa kita berada terbelakang dibandingkan negara-negara yang lain? Sebetulnya tidak terbelakang. Coba kita amati, kita tengok kembali sejarah-sejarah peradaban Islam. Di abad ke-6, 7, 8 sampai abad ke-15, di mana Islam menguasai peradaban dunia, maka perkembangan ilmu pengetahuan sangat luar biasa maju. Dan Arab menjadi pusat ilmu pengetahuan. Bukan hanya di Arab, seluruh negara-negara muslim menjadi sumber ilmu pengetahuan. Ada Ibnu Sina, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Taimiyah, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang mencetuskan ilmu pengetahuan yang hingga saat ini masih dijadikan referensi. Kita tengok yang ada di negara kita. Sunan Giri pertama datang ke Indonesia, bukan mengajarkan ibadah, tidak mengajak orang Islam menganut agama Islam karena mayoritas adalah agama Hindu. Apa yang dilakukan? Membuat sebuah inovasi. Apa inovasi yang dilakukan? Karena kerajaan Majapahit saat itu sedang dilanda perang Parikrek, di mana seluruh pertanian habis, rakyat Majapahit kelaparan, maka inovasi yang dibuat oleh Sunan Giri adalah pertama kali datang membuat sawah. Apa bedanya dengan sawah sebelumnya? Yang dibuat oleh Sunan Giri adalah membendung sungai. Seluruh hartanya digunakan untuk membendung sungai. Kemudian membuat sawah-sawah yang beririgasi. Inilah inovasi yang dibuat oleh Sunan Giri. Sehingga akhirnya beliau mendapatkan gelar Wong Agung dari Raja Kerajaan Majapahit dan diakui eksistensinya. Yang kedua, Sunan Kalijogo misalnya, bukan mengajarkan terlebih dahulu bagaimana mengucapkan syahadat, bukan, tetapi membuat seni pertunjukan, inovasi juga, yang sampai sekarang peninggalannya diakui oleh UNESCO bahwa itu adalah peninggalan yang luar biasa. Kita maju ke zaman-zaman pertengahan. Pangeran Diponegoro, seorang anak raja, seorang ahli perang. Apa peninggalan beliau? Ternyata beliau mengarang buku lebih dari 1000 halaman. Dan taktik perangnya diakui dunia, digunakan oleh seluruh militer sedunia, yaitu taktik perang gerilya. Ibundanya tidak kalah luar biasa. Ibundanya adalah seorang istri raja, tapi baru ketahuan sekarang beliau menulis buku lebih dari 3000 halaman. Seorang istri raja, tapi kemampuan menulisnya luar biasa. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah sejarah tentang Hamzah. Siapakah Hamzah? Hamzah adalah sahabat Rasulullah yang hebat di medan perang. Sahabat zaman yang berbahagia. Kalau kita menengok bukti-bukti sejarah tadi, maka kita tentu dapat menyimpulkan bahwa agama kita, agama Islam, sama sekali tidak menghambat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dijunjung di dalam agama Islam. Oleh sebab itu, untuk mengejar, untuk melesat lebih jauh,
supaya negara-negara Islam, khususnya negara kita Indonesia, tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain, maka kuncinya hanya satu, yaitu tolabul ilmi. Sebagaimana sabda Rasulullah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim, dari mulai dia lahir sampai hingga ke liang lahat. Oleh sebab itu, saya mengajak khususnya pada diri kita, diri saya sendiri, dan kepada rekan-rekan guru semuanya, marilah kita senantiasa menambah ilmu pengetahuan kita. Kita memperbaharui ilmu kita untuk memberikan ilmu yang paling bermanfaat kepada murid-murid kita. Dan pesan juga kepada murid-muridku yang tersayang dan seluruh orang pada umumnya. Marilah kita mengamalkan hadis ini. Belajar, belajar, dan belajar. Belajar hingga hayat akhir kita. Yang kedua, hadis dari Tobrani mengatakan, barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia, maka wajib baginya ilmu. Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat, maka wajib juga baginya ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka wajib juga baginya ilmu. Apa kesimpulannya? Kita tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, tanpa memiliki ilmu. Imam Ghazali, sahabat Salman yang berbahagia, ada pesan yang patut kita renungkan dari Imam Syafi'i ketika kita ingin menuntut ilmu. Apa itu? Bahwa kita tidak mungkin dapat mendapatkan ilmu yang baik kecuali dengan disertai 6 hal. Apa itu? Yang pertama adalah kecerdasan. Apa maksudnya? Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mencari ilmu, maka kita senantiasa menggunakan akal pikiran kita. Dan itu yang beberapa kali disinggung oleh Allah, kita senantiasa diminta untuk menggunakan akal pikiran kita. Yang kedua adalah kesungguhan. Karena tanpa kesungguhan, maka sesungguhnya kita pasti akan sulit mendapatkan ilmu. Karena tidak mungkin ilmu itu akan diterima dengan mudah. Rasulullah ketika mendapatkan ilmu dari Allah, kadang-kadang sampai menggigil karena beratnya ilmu yang diterima oleh Allah berupa Al-Quran. Yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Karena tanpa kesungguhan, susah kita mendapatkan ilmu. Yang keempat adalah investasi atau bekal. Karena tanpa bekal kita tidak mungkin bisa tahan untuk mencari ilmu. Apalagi pada zaman sekarang, di mana menuntut ilmu bukan hal yang murah. Untuk menuntut ilmu kita perlu pengorbanan. Oleh sebab itu, bagi sahabat Salman yang diberikan kelonggaran rezeki, saya mendorong untuk sama-sama meluangkan rezeki kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita yang barangkali susah dalam hal bekal mencari ilmu. Yang kelima adalah waktu. Menuntut ilmu perlu pengorbanan waktu. Sahabat Salman yang berbahagia, Rasulullah juga pernah mewasiatkan kepada kita bahwa Allah lebih suka muslim yang kuat. Meskipun antara muslim yang kuat dan muslim yang lemah, keduanya ada kebaikan, tapi Allah lebih menyukai orang-orang muslim yang kuat. Di antaranya adalah kuat dalam hal ilmu pengetahuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahabat Salman yang berbahagia, untuk menuntut ilmu ada pesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ada 6 hal ketika kita menuntut ilmu. Yang pertama adalah ketika menuntut ilmu, maka kita harus menggunakan kecerdasan.
Artinya apa? Kita senantiasa menggunakan akal pikiran kita. Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita menerima ilmu, tidak semata-mata menerima ilmu kemudian langsung kita pakai, tapi harus kita libatkan akal pikiran kita. Sebagaimana Allah seringkali mengingatkan kita untuk senantiasa menggunakan akal pikiran kita. Karena itulah yang membedakan antara manusia dengan selain manusia. Yang kedua adalah kesungguhan. Karena menuntut ilmu ini perlu sebuah perjuangan. Kadang susah, kadang mudah. Rasulullah kadang-kadang sampai berkeringat dingin, menggigil ketika menerima ilmu Allah berupa Al-Quran. Itu artinya apa? Menerima ilmu tidak mudah, perlu kesungguhan. Yang berikutnya adalah memerlukan bekal. Apa itu bekal? Investasi. Perlu biaya. Karena apalagi sampai zaman saat ini, menuntut ilmu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kita tengok orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang ada orang-orang yang mempunyai giroh semangat menuntut ilmu yang luar biasa, tapi kadang-kadang terkendala dengan biayanya. Oleh sebab itu, jika kita memiliki harta yang dilebihkan oleh Allah, langkah baiknya seandainya kita menyisihkan sebagian harta kita untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang menuntut ilmu dan kekurangan bekalnya. Yang berikutnya adalah guru. Guru sangat dipentingkan. Bisa saja kita membaca, tetapi kalau ada guru yang mengajarinya, tentu akan lebih baik, tentu akan lebih cepat kita mencari ilmu. Meskipun di zaman yang serba canggih saat ini, guru bisa berasal dari mana saja. Pengetahuan bisa kita ambil dari mana saja. Tapi kita memerlukan untuk tempat sharing, tempat berdiskusi, dan menentukan manakah ilmu yang tepat dan ilmu yang kurang benar, atau informasi yang benar dan informasi yang kurang benar. Yang berikutnya adalah waktu. Karena menuntut ilmu tanpa menggunakan waktu, tanpa mengorbankan waktu, mustahil. Maka kita harus meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Kalau kita tidak meluangkan waktu, kita asik dengan yang kita sukai, misalnya game, tidak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu. Sahabat zaman yang berbahagia, mudah-mudahan dengan pesan dari Imam Ghazali ini, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah mengatakan, yarfa'ilah alladzina ya'lamu sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'ilah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Mudah-mudahan dengan semangat kita untuk thalabul ilmi, Allah meninggikan derajat kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik derajat kita di dunia maupun derajat kita di akhirat. Sebagai penutup, marilah kita perhatikan lagi salah satu ayat Allah dalam surat At-Taubah yang memerintahkan kepada kita, tidak sepatutnya seluruh kalian untuk berangkat ke medan perang. Hendaknya ada sebagian dari tiap-tiap golongan untuk menuntut ilmu agama, kemudian mengajarkan kepada yang lain ketika pulang perang. Apa makna dari perintah Allah ini? Maknanya adalah bahwa menuntut ilmu itu setara dengan jihad fisabilillah, mengangkat pedang. Dan yang terakhir adalah semangat.
Karena menuntut ilmu membutuhkan semangat. Tanpa semangat, kita tidak mungkin mendapatkan ilmu yang akan kita cari. Kita perlu sungguh-sungguh, perlu semangat, perlu kecerdasan, perlu bekal, perlu guru, dan perlu waktu ketika kita akan thalabul ilmi. Oleh sebab itu, sebagai penutup, saya mengajak pada diri saya sendiri, kepada rekan-rekan guru semuanya, kepada siswa-siswa Salman yang sangat saya cintai, dan kepada semua pendengar dan pemirsa, marilah kita senantiasa menggirohkan diri kita sendiri untuk senantiasa thalabul ilmi hingga hayat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya itu atas kebodohan dari saya sendiri, mohon dimaafkan, dan bila ada baiknya, marilah kita sama-sama memanfaatkannya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.